Connection established. Ya, lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ini poin ketiga. Poin ketiga adalah ketahuilah bahwa umat seluruhnya, manusia seluruhnya, andaikan semua manusia bersepakat mendukungmu, memberimu manfaat, bikin kamu enak, mereka bersepakat ingin mendukungmu, ingin memberimu hadiah, ingin menyelamatkanmu, ingin bikin kamu sehat, bikin kamu senang, mereka sesungguhnya tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali sekadar yang Allah telah tentukan, Allah sudah takdirkan. Begitu pula kecelakaan, kematian, sakit, rasa tidak suka, rasa tidak nyaman. Seandainya semua orang ingin mencelakai kamu sekalipun, itu tidak akan sampai kepadamu kecuali sekadar yang telah ditentukan oleh Allah. Masih ingat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak sekalian sudah pernah belajar sirah nabawiyah. Detik-detik menjelang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu diberi amanah oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar tidur di mana? Di tempat tidur Nabi. Orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy, pemuda-pemuda suku kabilah-kabilah Arab, mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut. Mereka mengintip dari luar rumah. Pada saatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tanpa mereka sadari, dan mereka semuanya ngantuk, tertidur. Begitu Nabi sudah lewat dan sampai pagi harinya, ternyata yang mereka dapati hanyalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka merasa berang, marah. Akhirnya mereka berpencar, cari sampai kemana? Kita sudah kehilangan Muhammad. Mereka ada yang pakai kuda. Wah, cari, bawa kembali Muhammad, hidup atau mati. Bagi siapa yang mengambil atau mendapatkan, membawa kembali Muhammad, maka dia mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Kalau satu unta harganya misalnya 20 juta, seperti halnya sapi di sini misalnya 20 juta. Kalau 100, 2 miliar. Hadiahnya 2 miliar. Bisa dapat Alphard,
ditambah motor bebek, bisa dapat. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Nabi Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersembunyi di sebuah gua, namanya gua Thawr. Begitu, itu gua Thawr itu di bawah posisinya. Jadi kalau misalnya orang-orang itu memakai kuda, tok tok tok, itu di sini. Guanya itu, mulut guanya itu ke bawah. Jadi kalau seandainya orang yang menunggangi kuda itu nunduk saja, langsung kelihatan. Dan guanya tidak besar, hanya cukup untuk mereka berdua, Abu Bakar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tersengat kalajengking, menahan sakit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan mereka berdua selamat. Maka begitu masuk gua, langsung laba-laba dan berbagai macam serangga menutupi, sehingga kesannya ini gua masih asli, tidak ada yang pernah masuk ke sini. Akhirnya mereka kembali. Begitu berjalan, udah sekian jauh, ternyata ada yang nyusul. Disusul dengan kudanya begitu cepat. Tapi setiap kali kudanya akan sampai kepada kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung terjungkal. Dikejar lagi. Begitu mau sampai, disusul, terjungkal lagi. Sampai Nabi SAW dan Abu Bakar sampai di Madinah. Percobaan untuk membunuh Nabi juga dilakukan oleh seorang wanita Yahudi dengan meracuni paha kambing yang disuguhkan dalam perjalanan. Disuguhi paha kambing, sepertinya apa? Sate atau paha panggang, begitu ya, papang, ya, bukan bipang, paha kambing. Ternyata apa? Di dalamnya sudah diracuni, dimasuki racun. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memakan sebagian, Jibril Alaihissalam datang, kemudian memberitahu bahwa daging-daging ini telah diracuni, maka dimuntahkan dan dibuang oleh para sahabat. Racun tersebut mengalir terus dalam tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puluhan tahun, sampai pada saatnya Nabi Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, racun itu sudah sampai ke otak Nabi Alaihi Wasallam dan rasanya sakit sekali. Sakit kepalanya melebihi dari sakitnya 2 kali lipat manusia biasa merasakan sakit kepala. Sampai Nabi SAW sempat terpingsan-pingsan, beberapa kali pingsan sebelum meninggalnya. Ini salah satu bukti, dan bukti yang lain sangat banyak. Betapa banyak orang masuk ke dalam peperangan dan ternyata kembali selamat. Ada yang meninggal, ada yang selamat. Apakah berarti yang selamat itu tidak pernah ditembak? Mereka juga ditembak dan menjadi sasaran. Tapi kok nggak kena? Ada yang kena dan ada yang nggak kena. Yang kena memang ditakdirkan oleh Allah kena. Yang tidak kena memang ditakdirkan oleh Allah tidak kena. Walaupun di depan mata sekalipun. Kalau memang Allah menakdirkan tidak kena, ya nggak kena. Jadi kalau begitu, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, di hadapan kita, ini setiap waktu. Kalau kita paham ini, gak ada yang perlu kita takuti. Yang perlu kita takuti hanya Allah. Kalau Allah nggak ridho sama kita, itu yang harus kita takuti.
Kalau manusia nggak ridho kepada kita, ya, apalagi kita benar, pikirin amat aja belum tentu mikirin, ya. Baik, lanjut. Terakhir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Apa maksudnya ini? Anak-anak sekalian, di akhir hadis ini, dari kalimat yang tadi dengan kalimat terakhir ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang iman bil qadar, tentang iman terhadap takdir. Silahkan dicatat. Mengimani takdir, artinya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi telah diketahui oleh Allah. Kedua, itu yang pertama, telah diketahui oleh Allah. Satu, telah diketahui oleh Allah. Yang kedua, telah dituliskan di Al-Lauhul Mahfuz. Telah dituliskan di Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, telah dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, telah dijadikan oleh Allah. Telah dijadikan oleh Allah. Jadi keimanan kita tentang takdir itu memiliki 4 tahap. Ya. Keyakinan kita tentang takdir Allah itu memiliki 4 tahap. Tahapan pertama adalah yakin bahwasanya apapun yang terjadi itu sudah diketahui oleh Allah bahwa itu bakal terjadi. Kita tidak tahu. Ternyata begitu lahir, loh, laki-laki saya ya. Ada yang pernah order kepada Allah, ya Allah saya nggak mau jadi laki-laki. Kenapa? Nanti disuruh jihad, nanti disuruh sholat berjamaah. Kalau perempuan kan nggak wajib. Saya pengen jadi perempuan aja. Yang mau dijadikan perempuan, ya Allah saya pengennya jadi laki-laki aja. Kenapa? Saya berat kalau jadi perempuan, nanti dipoligami. Misalnya gitu, jadi berat. Kalau perempuan ada haidnya segala, ya Allah. Laki-laki kan nggak ada mennya, tapi mereka tetap men. Man without menstruation. Laki-laki itu man, I'm man. Tapi without, tanpa menstruasi. Ya. Ini adalah keyakinan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat selain Tirmidzi, ada sedikit tambahan yang perlu kita perjelas di sini. Ada kalimat begini, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Ta'arraf ilallah, perkenalkan dirimu kepada Allah pada saat kamu senang, pada saat hidupmu lapang, pada saat kamu dalam keadaan comfort, dalam keadaan senang, duit banyak, ya, jabatan tinggi, jadi orang kaya,
senang. Jangan lupa Allah. Nanti ada saat kamu dalam keadaan minus, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah. Perkenalkan dirimu kepada Allah, maksudnya apa? Mendekatlah kepada Allah, taati Allah, banyakin ibadah kepada Allah dalam keadaan kalian senang. Nanti ketika kalian susah, Allah tahu.